Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Kita bisa berkumpul bersama-sama meski via Zoom dalam keadaan insya Allah sehat dan dapat mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan MMP terintegrasi Zoom bagi dokter pendidik klinis dan staf akademik. Pada siang hari ini, susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Kedokteran yang diwakili oleh Wakil Dekan 1, Dr. Ancah Saya Sarina. Kemudian yang kedua adalah kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi penggunaan MMP terintegrasi Zoom oleh Dr. Jauhar Firdaus MBiotek. Yang ketiga adalah diskusi, tanya jawab, dan praktek penggunaan MMP terintegrasi Zoom. Insya Allah acaranya akan berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah pemaparan langsung bisa dilanjutkan kegiatan pendampingan dan tanya jawab dengan Dr. Jauhar. Kemudian terakhir penutup, mungkin langsung saja untuk pertama-tama saya berikan kepada Dr. Ancah Kaisarina PhD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Dr. Ancah, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi panitia ya, yang saya tahu jadwalnya cukup padat ya, dari tadi pagi kita sudah ujian blok 2 angkatan, kemudian masih bersemangat ya untuk mengadakan pelatihan yang tentunya tujuannya untuk kebaikan bersama. Seiring dengan adanya perubahan ya kebijakan di mana Zoom ini sekarang sudah terintegrasi dengan MMP. Ya, ini merupakan kelebihan juga gitu ya. Jadi dengan terlinkkannya Zoom ya dengan MMP itu otomatis perkuliahan itu tercatat di sistem. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh rekan-rekan dosen dan teknis untuk penggunaan dari Zoom yang terintegrasi MMP ini. Pelatihan ini saya harap bisa untuk menjadi tambahan ya untuk baik itu knowledge maupun skill sehingga bisa memiliki manfaat yang besar. Mewakili dekan saya acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Dr. Ancah. Selanjutnya kita langsung ke acara inti saja, pemaparan materi dan demo MMP terintegrasi Zoom oleh Dr. Jauhar Firdaus MBiotek. Pada Dr. Jauhar saya persilahkan, monggo Dokter. Baik, terima kasih Dr. Jauhar, terima kasih Dr. Ancah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap suara saya bisa terdengar keras ya. Karena saya tidak menggunakan headset, kebetulan ada sedikit masalah. Apa suara saya cukup terdengar? Cukup jelas kok di saya, Dok. Jelas. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen Fakultas Kedokteran, dokter pendidik klinis yang saya hormati, guru kami, kemudian rekan-rekan saya juga semuanya dan tenaga pendidik ya, yang tugas baik di rumah sakit maupun di fakultas. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kumpul bersama, kita bisa bersama-sama untuk mencoba untuk melatih diri kita mengenal hal yang sebenarnya bukan hal yang baru. Ya. Hal yang baru itu adalah penambahan sistem saja, di mana dalam kondisi pandemi ini kita kemudian mau nggak mau ya melaksanakan perkuliahan itu terbatas. Ini kegiatan kita lakukan secara online. Nah, terkait dengan kegiatan yang secara online ini, Universitas Jember kemudian memberikan fasilitasi dengan mengintegrasikan salah satu aplikasi online meeting, yakni Zoom, ya,
terintegrasi ke dalam sistem MMP kita yang kita kenal dengan istilah sister. Oleh karena itu kemudian perlu kiranya kita ketahui bagaimana cara kita menggunakannya sehingga kegiatan perkuliahan yang kita lakukan selama ini bisa terrecord dengan baik di sistem sehingga tidak setiap kali kuliah atau setiap saat kemudian ujung-ujungnya berakhir dengan pemutihan ya. Karena beban yang diterima atau dilakukan dikerjakan oleh tenaga pendukung ya, jadi itu juga tenaga administrasi juga lumayan banyak. Kalau misalkan kita bisa melakukan integrasi dengan baik, maka itu pasti akan sangat memudahkan baik bagi kita maupun mohon untuk saya akan share screen. Apakah sudah tampak di layar presentasi saya? Sampun, Dok. Sebelum saya mulai, mungkin saya perlu bertanya, apakah slide ini kemudian sensori sudah sempat diterima oleh sejawat yang ada di rumah sakit atau belum? Sudah, cuma nggak mengerti ya. Tidak mengerti, gitu. Ya. Paling tidak sudah diterima kemudian sempat dibaca atau sempat dilihat, ya, sehingga nanti step by stepnya bisa kita praktekkan bersama. Saya mulai. Jadi yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengenalkan bagaimana kita mengintegrasikan Zoom di dalam MMP, tapi terlebih dahulu juga kita akan mengenal MMP atau sister itu apa sebenarnya. Bagaimana kemudian selama ini ada beberapa yang melaksanakan perkuliahan, tapi kemudian tidak tercatat. Kita sudah melaksanakan sesuai jadwal. Ini kemudian harapannya dengan pelatihan ini, hal yang seperti itu kemudian bisa kita atasi. Jadi akan kita bahas adalah pengenalan MMP secara singkat, kemudian bagaimana kita melihat perkuliahan kita selama 1 semester. Dan kita membuat jurnal kehadiran atau attendance. Kemudian seringkali belum dilakukan, ya, sehingga kegiatannya tidak direkod. Dan yang keempat adalah membuat link Zoom pertemuan yang terintegrasi dengan MMP. Secara sekilas, MMP atau Media Manajemen Pembelajaran merupakan salah satu terobosan narasumber dalam merespon teknologi di era internet dan menyesuaikan pola dan pendekatan pembelajaran yang dimediasi oleh internet. Tujuannya agar mahasiswa bisa lebih kreatif, produktif, mandiri, dan kolaboratif sehingga menjadi bekal bagi mereka di masa depan. Nah, di MMP ini ada banyak sekali fitur, diantaranya ada kawan dan cloud management atau cloud penyimpanan cloud begitu, kemudian ada MMP sendiri, ya, sister itu orientasi sumber sudah diintegrasikan sebagai learning management system yang kemudian bisa memfasilitasi semua proses pembelajaran yang dinamis, interaktif, dan edutainment, mulai dari sharing kuliah, pembuatan kuis, dan sebagainya. Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam MMP atau bisa kenal dengan MMP, maka kita perlu punya akun terlebih dahulu. Ya. Akun di sister atau di MMP itu menggunakan
NIP, ya, NIP. Ya, kemudian ada password yang sudah disetel. Kalau misalkan ada yang masih belum memiliki, mungkin bisa menghubungi ke fakultas atau nanti akan dihubungkan ke bagian IT Fakultas Sumber untuk dibuatkan sehingga bisa login ke dalam sistemnya. Jadi langkah pertama adalah kita buka dulu MMP, bisa menggunakan link di SSO UNED ACID atau bisa juga menggunakan MMP UNED ACID. Itu kita kemudian masuk ke halaman ini, kita ketikkan username kita yang berupa NIP, kemudian password yang sudah kita miliki. Baru kemudian kita login. Kalau misalkan saya kecepatan diinterupsi gitu. Kecepatan. Cukup. Jadi sambil melihat ini, monggo bisa sambil mempraktekkan sebenarnya sehingga nanti bisa lebih enak. Jadi kalau ada kendala nanti silakan di tengah-tengah disampaikan. Ada kendala tidak bisa melakukan sesuatu begitu, nanti bisa ditunjukkan di layar, nanti kita kasih bantuan. Saya rasa mungkin itu yang bisa lebih menghemat waktu. Kalau sampai jam 3 kayaknya luar biasa. Setelah kita masukkan itu, kemudian kita klik login. Begitu login, kita akan masuk ke halaman utama dari sistem informasi terpadu atau sistem sumber. Di situ ada beberapa menu. Ada menu akademik, tugas akhir, event dan ormawa, presensi, dan juga web personal. Nah, di akademik kita akan menemukan berbagai macam hal terkait dengan perkuliahan kita, terkait dengan pribadi kita juga ada di bagian akademik. Jadi bisa kita klik. Nah, kalau kita klik di akademik itu ada menu perkuliahan, perangkat pendidikan, jadwal, mengganti jadwal, dan sebagainya, termasuk BKD di bagian bawah. Nah, untuk terkait dengan perkuliahan, maka kita bisa klik perkuliahan untuk melihat perkuliahan apa saja yang kita ampu selama 1 semester. Kalau misalkan kita klik perkuliahan, maka akan muncul layar ini. Ini adalah tahun akademik yang berjalan begitu, bisa kita rubah. Bahkan kita ingin mundur ke belakang mencari data yang dulu juga bisa. Tinggal dipilih aja, dipilih tahun akademik berapa, kemudian semesternya dasar atau antara. Ini adalah daftar mata kuliah yang kita ambil selama semester ini. Kalau saya ini di 2021 semester dasar, maka ada di mata kuliah ini. Kemudian ada lihat perkuliahan. Kalau lihat perkuliahan ini adalah untuk melihat perkuliahan yang saat ini sedang berjalan. Termasuk apabila kita ingin ngecek apakah kuliah yang sedang kita lakukan itu terekod di sister atau tidak. Itu bisa kita klik di lihat perkuliahan. Tadi kan ini. Kalau kita lihat di perkuliahan nanti akan muncul seperti ini. Ada layar, ada yang biru, ada yang hijau. Yang hijau ini adalah kuliah yang saat ini sedang berjalan dan sudah terekod. Tapi kalau yang biru, maka dia mungkin sedang berjalan tapi dia belum terekod. Biasanya kalau kasus seperti ini adalah di attendance-nya belum dibuat dengan baik. Dan kadang ketika membuat attendance itu kalau kita keliru saja menitnya, ya, bukan hanya tanggal ya, tanggal keliru jelas. Tanggalnya benar, tapi kemudian jamnya benar, tapi menitnya salah. Maka kita tidak bisa terekod kegiatan kita, meskipun juga kita lakukan. Sehingga kalau kita membuat attendance nanti harus dipastikan membuat jamnya itu sesuai. Kalau misalkan kayak tutorial itu biasa di jam 8.50 sampai 11.30 ya nulisnya dari jam 8.50 sampai 11.30. Kecuali kalau sebelumnya sudah dilakukan proses penggantian jadwal. Baru kemudian kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah kita ganti. Nah, untuk penggantian jadwal mungkin tidak saya bahas di saat ini karena agak ribet ya. Jadi kalau saran saya kemarin ketika ngobrol dengan teman-teman IT dan juga dengan Mas Agus dan kawan-kawan, sebaiknya kita pakai jadwal yang sudah ditentukan saja. Perkara nanti pelaksanaannya di jam yang lain, monggo
Yang penting pada jadwal yang sudah dibuat itu, attendance-nya diklik dulu aja, sehingga kehadiran itu terrecord. Itu akan lebih mudah daripada kemudian kita harus mengganti-ganti jadwal, apalagi yang kemudian pesawat guru-guru saya yang di bisnis ini kegiatannya di rumah sakit luar biasa padat, sehingga kadang-kadang untuk membuat jadwal yang fix itu kesulitan. Daripada harus bolak-balik mengganti jadwal, lebih enak kalau sudah pakai jadwal yang sudah ada. Pendamping saya di sini sopo. Kenapa? Pendamping saya sopo. Ya, saya tapi online di psikiatri. Online juga Pak saya Bang, ikut. Menggunakan jadwal yang sudah ada, tidak usah dirubah. Saya online juga. Attendance-nya disesuaikan dan nanti kemudian tinggal pada saat waktunya attendance. Ya itu sudah jalan Pak. Nanti berarti tinggal masukin kalau mau ada kuliah tinggal ini. Linknya ya dibuat Biasa di sini. nanti kita buat fleksibel. Sudah masuk. Gunakan kapan? Sudah. Itu dimasukkan ke ini sistem. Untuk melihat kapan kita kuliah jadwalnya jam berapa, maka kita lihat di jadwal kuliah. Ya, di bagian akademik, kemudian bagian jadwal kuliah, maka akan muncul misalkan ini kegiatan kuliahan atau tutorial neurosensoris, maka dia dilaksanakan jam 7 sampai 9. Jadwal sudah ada. Lalu 50 sampai begitu seterusnya. Nanti kalau mau zoom ini ada masih ada Jadwal ada bisa dilihat di ilmunya. Nah, terkait dengan attendance, bagaimana cara kita membuatnya sehingga terrecord? Yang pertama tadi kita harus tahu jadwalnya, ya, jam berapa, ya, jadwal yang kita adakan, kemudian tanggal berapa kita mendapatkan surat yang kerja mengampu mata kuliah tertentu atau menjadi tutor di tutor tertentu, maka kita lihat di surat itu jadwalnya hari apa, jam berapa. Ya, kemudian berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa itu diingat, dicatat, itu kemudian dimasukkan di attendance. Nah, membuat attendance ini bisa kita lakukan, ya. Jadi kita klik di bagian akademik, kemudian kita klik perkuliahan, kemudian kita mencari mata kuliah yang kita ampu. Ya, misalkan saya dalam hal ini mengampu tutor kelompok O untuk blok neurobehavior. Ya. Maka di bagian kanan itu ada pilihan link mata kuliah. Link mata kuliah ini kemudian bisa kita klik sehingga kita masuk ke MMP dari mata kuliah yang kita ampu. Jadi tinggal klik di bagian link mata kuliah, kemudian kita akan diarahkan masuk ke MMP link mata kuliah tersebut. Apabila muncul layar seperti ini, tinggal klik. Soalnya kan dengan yang punya ini kan punya dosen-dosen yang kuliah kuliah preklinik, lain sama kok aspas kan cuma gini ya. Kan nggak ada itu aksi itu tadi. Ngapun nggih Prof, saya mute dulu. Ketika sudah masuk ke layar ini, maka kita klik continue, maka kemudian kita akan diarahkan ke MMP dari mata kuliah yang kita ampu. Kalau misalkan kita mengampunya adalah perkuliahan atau pertemuan perkuliahan, maka bisa kita edit di sini. Ya. Jadi saya contohnya neurobehavior, tapi ini yang saya buka karena sudah selesai neurobehavior, saya buka yang baru di kardiovaskuler. Ini kondisi ketika masih awal belum di kuliahnya kita apa, ya. Kemudian di situ ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ini bisa kita edit, kita tulis judul perkuliahan kita. Caranya untuk bisa mengedit ini, maka kita butuh mengklik di bagian pojok kanan di bawah foto kita itu ada tulisan Turn Editing On. Ya. Jadi ada kotak hijau di situ Turn Editing On. Itu kemudian kita klik. Begitu kita klik, maka dia akan berubah menjadi merah. Dan tulisannya berubah menjadi Turn Editing Off. Kemudian pertemuan-pertemuan tadi, ya, itu kemudian akan
muncul tanda pena di sampingnya. Pertemuan 1 kemudian ada tanda pena atau pensil. Ini kemudian bisa kita klik di tanda ini, kemudian akan muncul kolom, ya, bisa kita isikan dengan judul perkuliahan kita. Misalkan saya tulis tutorial skenario 1. Setelah selesai menulis, maka kita menyimpan hasil tulisan ini bukan dengan mengklik di luar, tetapi dengan menekan tombol enter. Ya, karena kalau kita klik di luar layar atau di luar kolom itu, maka akan kembali ke tulisan awal, pertemuan 1 atau pertemuan 2. Maka setelah menulis judulnya, perkuliahan kita klik tombol enter yang ada di keyboard kita. Setelah klik enter, maka akan tersimpan. Ini sudah tersimpan tutorial skenario 1. Setelah selesai mengganti judulnya atau membuat judul perkuliahan, maka kemudian kita menambahkan aktivitas yang akan kita lakukan di perkuliahan itu. Ya, di sini kita bisa menambahkan kuis, kita bisa menambahkan daftar hadir atau jurnal kehadiran, kita bisa menambahkan file PPT dari perkuliahan kita. Bisa, jadi kita tinggal klik di bagian yang ada tanda plus itu, klik, maka akan muncul. Nah, ada assignment, itu tugas. Kalau misalkan kita ingin mahasiswa mengumpulkan tugas pada pertemuan berikutnya, itu bisa kita klik assignment. Kemudian attendance. Attendance itu untuk jurnal kehadiran. Ini yang akan kita buat nantinya. Kemudian ada big blue button. Ini juga semacam video conference yang disediakan di Universitas Jember. Tapi karena kita lebih familiar dengan Zoom, kemudian Universitas Jember memfasilitasi dengan Zoom. Ada macam-macam. Nah, yang langkah pertama kita bikin attendance. Attendance kita klik, kita centang di sini, kemudian kita klik add. Setelah klik add, maka kita akan pindah layar ke layar seperti ini. Di layar ini kemudian di sini kita isikan ya, judul perkuliahan kita. Atau Anda tulis apa namanya, bisa diganti macam-macam lah. Lebih mudahnya kita tulis sebagai kehadiran perkuliahan atau kehadiran atau daftar hadir atau jurnal kehadiran juga boleh, monggo, bebas. Yang penting memudahkan kita atau mahasiswa kita mengetahui bahwa yang kita buat itu adalah jurnal kehadiran. Setelah selesai mengganti judul di sini, kemudian langsung klik save dan return to course. Ya, tidak perlu klik-klik yang lain. Jadi hanya membuat judul di sini, kemudian klik save return to course. Setelah selesai, maka otomatis di sini akan muncul yang kita buat tadi. Ada submenunya di sini, kehadiran tutorial skenario 1 misalkan. Seperti itu. Begitu sudah muncul tulisan ini, ya, ini kemudian kita klik ya, untuk membuat jurnal kehadirannya sesuai dengan jadwal perkuliahan yang kita ambil. Jadi kita klik di sini, ya, maka akan muncul layar seperti ini. Ya, pilih add session. Jadi kita menambah sesi kegiatan. Klik add session, kemudian akan muncul layar ini. Nah, di layar inilah kemudian sangat vital sekali terkait dengan tanggal perkuliahan, kemudian jamnya, itu harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Jadwal yang sudah ada, baik yang pada awalnya sudah diberikan oleh sistem ya, di jadwal perkuliahan tadi, atau kalau misalkan kita mengganti jadwal, ya jadi kita sesuaikan dengan jadwal yang kita ubah. Kalau misalkan tidak ada penggantian, ya kita sesuaikan aja dengan jadwal yang ada di jadwal perkuliahan tadi. Kita masukkan kegiatan perkuliahannya itu kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kemudian jamnya. Jamnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa, ini harus sama persis. Kalau tadi dari jam 8.50 sampai 11
30, ya maka harus ditulis di sini. Dipilih 08, yang sini 50, yang sini 11, yang sini 30. Itu selesai, tinggal langsung klik add. Jadi setelah selesai mengatur jadwal di sini, tinggal klik add, maka kita akan masuk ke menu ini. Nah, menu ini yang kemudian bisa kita gunakan nanti untuk mengatur atau mengecek jadwal dari mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti ketika dia ngecek atau ngeklik di link ini, maka dia akan otomatis ya, masuk ke menu kehadiran ini. Jadi dia akan mengklik di bagian kolom-kolom yang ada di sini. Ya. Kalau kita ingin ngecek, ya kita juga bisa ngeklik di tempat yang sama. Ya. Maka kita akan masuk ke menu ini, kemudian klik di segitiga. Kadang kita sudah membuat attendance, sudah sesuai dengan attendance. Ya, mahasiswa juga sudah presensi, tapi kitanya sendiri sebagai dosennya lupa ya, atau tidak sadar untuk ngecek kehadiran mereka. Jadi yang kemudian seringkali terjadi. Jadi mahasiswanya mengisi jurnal kehadiran, tapi dosennya kemudian tidak ngeklik di jurnal kehadirannya, maka dianggap tidak ada kelihatan. Ini sering misalnya di sana. Akhirnya tidak terrecord. Mahasiswanya hadir, tapi dianggap dosennya tidak ada. Dianggap tidak ada kegiatan perkuliahan. Karena itu perlu kita ketika mulai perkuliahan, ketika pada hari perkuliahan, misalkan jam 8.50 mulai perkuliahan, maka jam 8.50 kita buka MMP kita, kemudian kita klik di bagian jurnal kehadiran yang sudah kita bikin sebelumnya, kita klik di sana, sehingga nanti kita akan masuk ke bagian ini. Di bagian ini kemudian klik tanda yang berbentuk segitiga. Setelah kita klik tanda yang berbentuk segitiga ini, maka kita akan masuk di jurnal kehadiran mahasiswa. Di situ kita bisa melihat siapa-siapa saja yang memang belum presensi, ya, di mana tandanya masih kosong lingkarannya. Jadi kalau dia presensi ada, maka ini akan menjadi hitam, terisi dengan titik hitam. Kalau misalkan dia ada izin, misalkan ada memberikan surat izin tidak bisa hadir, maka bisa kita tambahkan di excuse, ya. Kalau misalkan kita mau mengisikan. Jadi jurnal kehadiran ini bisa diisi oleh mahasiswa, bisa juga diisi oleh dosen. Kalau misalkan kita yakin, misalkan tutorial dengan jumlah mahasiswa yang tidak banyak, ya, kita tahu berapa yang hadir, siapa saja yang hadir, maka kemudian kalau mereka belum melakukan presensi, bisa kita bantu dengan klik mengklik di namanya, kemudian kita klik di bagian presensi. Atau kita klik, misalkan semuanya hadir, kita yakin itu ya, jadi di sini juga bisa. Jadi dosen membantu mempresensikan kehadiran mahasiswa. Kalau ini excuse, kalau L ini adalah late, kalau dia terlambat, kalau A itu adalah absen, kalau dia tidak hadir. Setelah selesai mengecek, misalkan jumlahnya banyak, orang kuliah tidak bisa ngecek yang banyak, ya sudah, tidak usah dicek, biarkan mereka yang tidak presensi ya dianggap tidak hadir. Maka kemudian kita lewati langkah ngeklik di bagian presensi ini. Tapi maksud saya yang di bagian ngeklik di tombol-tombol kolom-kolom yang seperti ini. Ya, kita langsung di layar ini kita langsung menuju ke layar bagian bawah. Ya, nah, di bagian bawah layar ada tulisan Save Attendance. Jadi agar kegiatan kita perkuliahan itu terrecord, setelah kita membuka jurnal kehadiran, kita klik di link jurnal tadi itu, kemudian kita masuk ke sini tadi, segitiga, kemudian masuk ke sini, langsung kita arahkan pointer kita, atau kita scroll layar itu ke bawah, kemudian kita klik simpan attendance atau save attendance. Setelah kita klik save attendance, maka kemudian siapapun atau
berapapun yang hadir nggak ada masalah. Misalkan mahasiswa belum save attendance, masih ada beberapa yang sudah, ada yang belum, biarkan saja. Kita klik save attendance. Dengan demikian kegiatan kita akan terrecord. Maka kemudian akan berubah. Ya, tadi akan berubah dari segitiga berubah menjadi tanda panah. Ini artinya kita sudah merecord kegiatan kita. Artinya kita sudah mengisi jurnal kehadiran sebagai dosen. Maka bagian perkuliahan nantinya yang ada hijau ada biru, perkuliahan kita sudah otomatis akan berubah menjadi warna hijau. Ini yang mungkin kadang belum kita lakukan sehingga lost. Sudah ada kuliah, sudah ada pertemuan, mahasiswa sudah presensi, tapi dosennya belum presensi, maka kemudian tidak terrecord. Padahal tinggal mengklik attendance, kemudian segitiga, kemudian di bagian bawah tadi save attendance sudah. Kita cukup di langkah itu untuk attendance dosen. Setelah selesai kita di attendance, kita kemudian bisa melanjutkan. Kalau kita mau membuat sesuatu yang lain, ya, kita ke bagian menu sebelumnya. Itu untuk attendance. Barangkali mungkin ada pertanyaan. Mau langkah lebih jauh lagi. Ini kita janji sesuk kabeh hasilnya pasien sing ini terus. Besok sama. Sebabnya sesuk kan libur bersama. DPN kabeh. Barangkali ada pertanyaan karena besok ada libur bersama. Ya. Bisa ya, insya Allah ya. Ini rasa apa? Apa nih? Kalau bisa kita coba tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah bagaimana kita membuat link Zoom untuk perkuliahan kita. Kita Sumber sudah memfasilitasi mengintegrasikan Zoom ke MLT kita, sehingga kita punya kesempatan untuk mendapatkan unlimited access. Artinya kalau kita menggunakan Zoom kita biasa, yang kita tidak berlangganan, maka biasanya setiap 40 menit Zoom itu akan terputus. Nah, dengan kondisi sekarang, kita sudah berlangganan, maka kita akan mempunyai kesempatan ketika kita melakukan perkuliahan menggunakan Zoom yang sudah kita buat, maka kita akan memperoleh lisens, sehingga perkuliahan kita atau kegiatan perkuliahan kita tidak terputus setiap 40 menit, tapi bisa sampai lama. Nah, untuk membuat link Zoom itu ada beberapa cara. Yang pertama, agar dia terintegrasi dengan perkuliahan kita, maka kita membuat link Zoom-nya di dalam sistem MNT. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa membuat link Zoom di luar, itu bisa. Misalkan kita ada kegiatan rapat, kita ada kegiatan perkuliahan di luar jadwal MNT tadi itu, maka kita bisa membuat langsung di Zoom kita. Di aplikasi Zoom kita, kemudian kita bisa membuat schedule seperti biasa. Itu juga bisa dilakukan. Hanya kalau yang di luar MNT, maka kemudian tidak terrecord di MNT. Kalau kita membuatnya melalui link di MNT, maka kegiatan itu akan muncul di kegiatan sister. Di bagian yang tadi hijau sama biru tadi, di hijaunya itu akan muncul tulisan Zoom. Sehingga kita terrecord melakukan kegiatan itu dengan menggunakan Zoom. Nah, untuk membuat link Zoom, itu bisa kita buat menggunakan menu activity tadi yang ada di MNT. Jadi setelah kita membuat jurnal kehadiran, ya, sekalian ya, kita buat lagi untuk link Zoom-nya. Jadi klik add activity, kemudian ya, kalau tadi kita attendance, sekarang kita pindah ke bawahnya. Di bawahnya itu ada namanya external tool. Kita klik di bagian external tool, ya. Kemudian klik add. Maka kemudian kita akan masuk ke layar ini. Di layar ini kemudian ada kolom yang harus diisi, yakni di bagian atas
itu kita kasih judul, misalkan link Zoom perkuliahan atau link Zoom tutorial. Kita isikan di kolom bagian atas. Di kolom bagian bawah, di pre-configure tool, ya, di situ ada pilihan automatic based on tool URL. Ini kita klik di bagian panahnya, kemudian dia akan muncul menu yang lain. Di bagian bawah otomatis itu ada pilihan Zoom Video Conference. Ini yang kemudian kita pilih. Ini yang kemudian kita pilih. Di bagian configure kita pilih Zoom. Setelah kita pilih Zoom, kita kemudian tinggal klik Save and Return to Course. Ini seperti langkah pada waktu membuat attendance tadi. Tidak perlu mengedit yang lainnya, hanya memberikan judul, kemudian klik di pre-configure, kemudian kita klik Zoom Video Conference. Nah, setelah selesai, maka akan muncul. Ya, misalkan ini, tadi misalkan bikin attendance, kemudian saya bikin lagi untuk link Zoom-nya, akan muncul di sini, link Zoom. Sesuai dengan judul yang saya berikan. Link Zoom tutorial atau link Zoom perkuliahan, sesuai dengan apa yang kita buat. Setelah itu kemudian kita klik di link Zoom ini, ya, maka kita akan diarahkan menuju ke Zoom yang terintegrasi dengan MHP. Maka kita akan masuk ke layar ini. Apabila ada kendala, sudah ngeklik tapi kok ternyata layar ini nggak muncul atau nggak muncul gambaran apa-apa, hanya muncul tulisan redirect to Zoom tapi kok nggak muncul layar-layar yang lainnya, maka bisa jadi ya setelan browsernya itu dia ada yang disetel untuk blok, ya, ngeblok, jadi atau tidak support. Itu kemudian bisa kita klik di bagian ini, dia dapat tunjuknya. Jadi klik here ini yang kita kemudian klik. Kalau misalkan kita tidak otomatis masuk ke layar Zoom yang terintegrasi. Kalau hanya muncul layar ini ditunggu lama, nggak muncul, maka klik here, maka kita akan masuk ke layar atau halaman LTI. Reach LTI. Nah, di sini kemudian settingan Zoom yang akan kita gunakan untuk perkuliahan kita buat. Misalkan di sini adalah perkuliahan neurobehavior, kemudian deskripsi tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Yang penting adalah kapan kita mau melaksanakan perkuliahan itu. Zoom ini mau kita buat di jam-jam tertentu saja, di hari-hari tertentu saja sesuai dengan jadwal, atau mau kita pakai lagi nanti ya, tanpa harus nyetel jamnya dan sebagainya, bisa kita atur di sini. Aturnya bagaimana? Nah, nanti kita pelajari. Ya. Jadi ini when ini adalah kapan perkuliahan itu kita laksanakan. Misalkan tanggal 29, jam 9, jam 10, perkuliahannya selama berapa jam, ya. Kemudian link Zoom ini akan kita gunakan lagi atau tidak. Misalkan kayak tutorial itu kan berulang tiap hari sekali, maka kemudian bisa kita tentang di recurring meeting kita pilih nanti tiap 2 harian juga bisa. Tetapi kalau misalkan kita ingin membuat itu tidak fix, ya, daripada nanti kita beribet harus bikin Zoom lagi, detail kayak gini lagi, ruwet, ya, maka bisa kita akali sebenarnya. Ya, tidak perlu kemudian membuat durasi dan sebagainya, tapi di bagian recurring pilih yang no fixed time. Ya. Kalau kita pilih no fixed time, maka tidak ada waktu yang tertentu. Jadi kapanpun kita mau pakai link Zoom itu bisa. Misalkan ternyata nggak bisa pakai perkuliahannya, sudah kita bikin attendance, oke, sudah kita bikin link Zoom-nya itu, kita ternyata mindahnya di siang, maka sudah nggak perlu lagi bikin link Zoom lagi. Tetapi menggunakan link Zoom yang sudah kita buat tadi sudah bisa. Ya. Jadi ini mestinya, maaf, setelah layar ini mestinya layar ini dulu. Ketika layar ini
kemudian kita akan masuk ke layar seperti tadi, kita klik schedule new meeting, ya. Kemudian kita akan masuk ke sini tadi. Kemudian kita pilih, nah di bagian pilihan ini ada recurring, ada registration, ini nggak usah. Password, kalau kita tidak ingin ribet untuk masuk harus mengklik password dan sebagainya, bisa kita hilangkan saja. Password ini centangnya dihilangin. Ya, kemudian waiting room, kalau kita ingin begitu masuk, mahasiswa juga masuk link Zoom-nya, kemudian tidak perlu masuk di ruang tunggu, maka kita hilangi saja. Daripada nanti kemudian ketika kita masuk, mahasiswa nggak ada, ternyata mahasiswanya masih di waiting room, belum bisa masuk karena belum diizinkan. Jadi kalau nggak mau ribet ya itu dihilangkan. Tetapi kalau misalkan kita kepingin, kalau misalkan ada mahasiswa yang terlambat itu kemudian tidak kita izinkan masuk, ya berarti waiting room-nya ditentang. Ya pada jam-jam tertentu, ketika ada mahasiswa yang baru gabung, ya udah biarkan dia di waiting room, dia nggak akan bisa masuk kuliah. Kemudian videonya di-on-kan, yang di host maupun yang di partisipan, ya sama-sama bisa menampilkan videonya masing-masing. Kemudian audionya pilih board, ya bisa menggunakan telepon atau menggunakan komputer. Itu. Kemudian klik, kalau kita mau mahasiswa itu begitu masuk link Zoom-nya dia langsung otomatis masuk ke room, ya, ke ruangan kelas, ya. Maka kita tentang di sini enable join before host. Jadi mahasiswa bisa masuk ke dalam room Zoom sebelum kita masuk. Jadi kalau kita mau masuk duluan baru mahasiswa masuk, ya ini nggak usah ditentang. Berikutnya, kalau kita kepingin begitu mahasiswa masuk itu nggak ramai di kelas, ya, maka bisa ditentang mode partisipan upon entry. Jadi mahasiswa otomatis begitu dia masuk di Zoom, maka dia akan otomatis termute. Jadi biar dia tidak ngobrol satu dengan yang lainnya. Kemudian pilihan yang paling bawah adalah record meeting automatically on local computer. Ini kalau misalkan kita kepingin merekam perkuliahan kita untuk kita simpan di laptop kita berupa video, itu bisa kita pilih di sana. Bisa kita centang. Kalau misalkan tidak, ya nggak usah. Begitu selesai settingan, kita klik save. Maka begitu di save akan muncul, ya, muncul oleh seperti ini. Ini adalah URL yang bisa kita kopikan, kemudian kita kirim ke mahasiswa untuk mereka gunakan untuk join Zoom kuliah kita. Atau tidak perlu juga nggak apa-apa, ya, karena di link di MMP mahasiswa tadi sudah muncul menu link Zoom. Jadi mereka begitu mau mengikuti kuliah, mereka membuka MMP, mereka ngisi attendance, kemudian mereka ngeklik di link Zoom yang kita buat, maka otomatis akan tergabung di dalam Zoom kita. Jadi tidak perlu di-share juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau menyimpan invitation-nya atau link-nya itu untuk jaga-jaga, khawatir dilala MNP Universitas bermasalah, jadi tidak bisa diakses. Kan kesulitan nanti mahasiswa nanti gabungnya bagaimana, boleh di-copy kemudian disimpan dulu. Atau kita langsung copy dari aplikasi juga bisa. Jadi kita mau perkuliahan, kita open aplikasi Zoom kita, kemudian di situ di bagian meeting, itu juga bisa mengcopy dari sana, bisa langsung juga bisa. Banyak cara. Yang penting adalah sudah disetel, disetting di MMP sehingga kegiatan Zoom ini sudah bisa terlibat atau terintegrasi dengan sistem kita. Mungkin itu sementara. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Di chatroom mungkin bisa dijawab. Ada beberapa pertanyaan. Waduh, iya. Enggak konsen di chatroom tadi. Banyak ya.
Itu aplikasi yang download di Google Play. Aplikasi Zoom-nya download di Google Play. Ya, kalau untuk sisternya tidak perlu download dan kita tinggal klik di laptop kita atau di internet, kemudian kita masuk ke MMP kita atau sister kita. Kemudian usul mungkin perlu diintegrasikan dulu semua pengajar yang di sini sehingga bisa praktek langsung di aplikasi. Kalau presentasi gini bisa lupa lagi. Oke, kemudian kemarin itu saya sempat tanyakan ke Mas Agus siapa saja yang di rumah sakit ini yang kemudian sudah terintegrasi atau belum. Tandanya kita terintegrasi adalah kalau di Zoom kita sudah ada tulisan bahasa Sunda. Untuk bisa mengintegrasikan, maka biasanya dari UPTTI akan memberikan link untuk tujuan integrasi ke emailnya masing-masing. Email yang dikirim itu adalah email yang harus sama antara yang didaftarkan di sister dengan yang di SRT. Jadi bagi yang emailnya belum sama, bisa disamakan dulu antara yang di sister dengan yang di SRT. Untuk menyamakan itu ada kendala apa mboten? Ya, ada yang belum punya, yang punya akun Twitter saya berapa ya? Berbagai sih. Untuk yang belum punya, monggo nanti tuliskan ininya. Kalau memang punya NIP ya, NIP gitu ya, nanti kita akan mintakan ke UPTTI untuk dibuatkan akunnya. Kemudian untuk Dr. Bagas, akun Twitternya itu menggunakan NIP, Dok. Begitu masuk ke sister, klik di situ akun username-nya menggunakan NIP. Ya. Kalau misalkan passwordnya lupa, klik aja lupa password. Dok. Lupa password nanti akan diarahkan ke halaman untuk membuat verifikasi dulu, kemudian link perubahan password itu akan dikirimkan ke email yang sudah terdaftar. Itu kemudian kita bisa membuat password yang baru sehingga kita bisa akses lagi ke sister kita lagi. Bisa seperti itu. Kalau kesulitan bisa menghubungi ke kami atau ke UPTTI Universitas untuk dibuatkan. Kalau yang belum punya, nanti saya dulu juga tidak punya. Begitu sekolah tidak bisa akses juga, kemudian menghubungi UPTTI untuk dibuatkan. Dibuatkan akun yang baru juga bisa. Kalau memang benar-benar lupa atau tidak pernah punya misalkan. Untuk yang tadi yang masih belum punya masih kita tanyakan, kemudian dengan akun sistemnya gitu. Izin menambahkan, Dr. Johar. Monggo, Dr. Untuk akun sister dari dosen rumah sakit, waktu awal pelatihan dulu itu, pelatihan pertama atau kedua saya lupa, itu sudah dibuatkan username dan password untuk sister masing-masing. Itu coba datanya bisa diminta di Mas Agus ya. Selama beliaunya belum merubah password, insya Allah masih tetap username dan passwordnya tetap itu. Kemudian untuk NIDK, untuk akun email yang harus sama dengan antara SRD dengan email yang ada di sister, itu beberapa dosen terkendala karena NIDK-nya masih proses. Kalau beliau-beliau yang sudah keluar NIDK-nya, insya Allah bisa untuk men-setting atau menyamakan antara email yang di SRD dengan yang di sister. Dan kalau emang sudah sama, maka bisa meminta kembali ke UPTTI untuk diaktifkan. Gitu. Jadi untuk beberapa dosen mungkin masih menunggu proses NIDK.
Sepertinya begitu, Dok. Ini saya sudah punya, maaf ya, Pak Johar. Saya sudah punya username, passwordnya. Bisa dirubah nggak ini? Supaya gampang ingatnya. Bisa, Dok. Bisa ya? Bisa. Untuk merubah jangan tinggal klik lupa password. Oh gitu ya. Lupa password nanti akan diarahkan ke halaman perubahan password. Ya. Masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa diulang, Pak Johar. Bisa diulang, terus kita coba praktek, ya mungkin akan ingat ini. Mungkin kalau setuju, kalau nggak setuju. Setuju, Dok. Ini menarik ini. Setuju, Dok. Malah sebenarnya kemarin itu kita sampai ke rumah sakit, mendata siapa-siapa yang sudah bisa atau sudah bisa connect, kemudian kita bareng-bareng melaksanakan, gitu. Sehingga bisa kita dampingi untuk melakukan itu. Ya, termasuk di pertemuan ini sudah saya share untuk semua itu bisa men-share screen di dalam waktu yang sama. Jadi mungkin akan muncul kotak-kotak yang di kita ini akan muncul layarnya masing-masing. Sehingga kita bisa tahu kendalanya di mana, problemnya apa. Tapi kalau kendalanya adalah tidak bisa ada sistem, ya diselesaikan dulu yang itu, Dok. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi untuk yang belum punya atau belum mengetahui mungkin bisa menghubungi Mas Agus, karena tadi diinformasikan Dr. Bagus sudah dibuatkan dan masih pakai email dan akun yang sesuai dibuatkan dulu. Kalau mau dirubah sendiri supaya lebih mudah untuk mengingat, monggo, bisa, sangat bisa sekali. Maaf, Dr. Johar, menambahkan nanti saya akan buat list PIN yang dulu saya sebarkan nanti tiap SMF, biar mungkin ada yang ingat, biar tidak lupa. Halo. Ya. Sama NIDK, dokter yang rumah sakit yang dapat NIDK sekitar hanya 14 atau 15, Dr. Johar. Jadi masih proses. Jadi kita kalau NIDK-nya kan, yang saya tahu kan tidak bisa akses kalau tanpa NIDK. Kalau passwordnya, insya Allah ada, nanti saya kirim. Hanya NIDK-nya yang nunggu proses dari pusat. Hanya 15 orang atau 14 atau 15 gitu. Mungkin menambahkan Mas Agus. Jadi begini, perlunya NIDK tadi itu sebenarnya itu kan hanya untuk beliaunya agar bisa dapat akun Zoom, dia kan itu kan. Nah, sementara untuk beliaunya ini kan sudah punya username dan password sister. Dan insya Allah sih di setiap SMF mungkin pasti ada minimal 1 atau 2 dosen yang sudah punya akun Zoom yang terintegrasi. Misalkan ini untuk semacam alternatif lah gitu. Jadi bagi dosen yang sudah punya akun Zoom-nya sudah aktif, itu bisa membuat satu link yang diletakkan di bagian atas tadi ya, di bagian general tadi itu, dan link itu bisa dibuka oleh siapa saja gitu. Jadi para dosen yang tergabung di dalam satu tim pengajar itu bisa mengakses Zoom itu. Namun yang penting adalah setting sisternya itu kan beliaunya masing-masing bisa. Setting jam, attendance itu setiap dosen wajib. Kalau Zoom-nya mungkin bisa ditempel satu saja, link Zoom yang bisa dibuka kapan saja gitu. Itu mungkin salah satu alternatif. Jadi misalkan di Saraf misalkan ada Dr. Komang. Dr. Komang sudah bisa, Dr. Azam juga bisa. Jadi nanti membuat satu link saja ditaruh di data, dan kemudian yang lainnya itu untuk kegiatan hariannya menggunakan tipe yang recurring, itu tinggal menggunakan akun Zoom itu gitu setiap kali pertemuan. Yang penting adalah men-setting attendance dan jurnal tadi yang dicontohkan Dr. Johar. Mungkin itu salah satunya, menunggu NIDK semuanya keluar gitu. Itu salah satu solusi mungkin untuk memanfaatkan Zoom-nya di sister. Mungkin gitu, Dr. Johar. Oke, terima kasih Dr. Bagus. Jadi bisa seperti itu, menggunakan
akunnya Zoom-nya yang sudah integrasi begitu, kemudian dibuatkan satu link Zoom yang bisa dipakai siapa saja. Berarti nanti di settingan Zoom-nya, di recording-nya itu pilih yang no fixed time, sehingga bisa digunakan kapan saja. Ya. Seperti itu ya, Dr. Bagus. Iya betul, yang anytime, recurring yang anytime. Anytime atau no fixed time. Mungkin ada pertanyaan yang lain, ya. Dipercepat keluarnya NIDK. Ya, sementara masih ini dok, itu semua dari universitas, ya, pusat. Yang belum ada, gitu, berarti terpaksa menunggu dan terpaksa menggunakan sejawat yang lain yang kemudian sudah ada. Yang penting di akun sisternya, karena sudah bisa akses sister, itu kemudian membuat attendance dan sebagainya itu dibuat sehingga kegiatan itu bisa terrecord di sister. Ya. Kemudian terkait punya Dr. Gebiar, NIDK nggak sama dengan username ya. Mungkin nanti dicek lagi tuh di list yang ada di Mas Adi. Ya. Ini kok dapat dari Mas Bayu lain ya. Kalau tadi sudah diberitahu ya enak. Bisa kita praktek itu username 76. Baru dapat gitu. NIDK 8888 ya baru tahu. Cari-cari NIDK saya itu mana juga baru lihat. Ya. Tapi ini rencananya mau diulang ya, Pak Joel? Monggo dok, monggo diagendakan saja, insya Allah siap. Nah, yang lain setuju nggak tahu. Dr. Leli, ada Dr. Haris itu juga. Nanti kalau sudah punya NIDK semua atau username, diulang, lebih bagus itu. Karena kita memang perlu. Bisa diulang, bisa juga kalau mau lihat videonya juga nanti ada kita upload di. Gitu. Ya, videonya aja diupload. Ya, setuju ya. Kegiatan ini kita record, kemudian nanti kita akan upload di YouTube FK, sehingga bisa dilihat kapanpun dok. Tanpa waktu kumpul dan sebagainya. Sip. Ya, matur nuwun. Kami dok. Dr. Johar, mungkin kalau sudah ada yang ready bisa dipraktekkan gitu, Dr. Johar. Diminta share screen, mempraktekkan bagaimana cara men-setting, bagaimana cara dan seterusnya gitu. Mungkin salah satu ke Sinten Dr. Komang mungkin atau siapa gitu. Nanti biar kita yang lain bisa mengamati dan kira-kira permasalahannya nanti di mana bisa kita selesaikan dengan Zoom gitu, via Zoom. Gitu. Mungkin Dr. Gebiar tadi sudah dapat NIDK-nya itu. Saya sudah lama punya NIDK. Ya, yang tadi di-share yang sudah dengan link yang dibuat. Ya, saya enggak. Saya punya NIDK, terus username sama passwordnya sama Mas Bayu dikirim tadi. Ini baru saja dapat. Ini mau tak coba-coba. Mudah-mudahan berhasil. Bisa di-share screen, dokter? Bisa di-share screen, juga kita bisa sama-sama, dok. Nggak bisa ya. Coba deh, Pak. Saya screen. Punya saya di HP ini. Di HP di share screen lewat apa ya? Pakai apa ya depannya? Ada sebenarnya, kalau di HP juga ada, tapi mungkin ada sejauh yang lain yang menggunakan PC yang mungkin bisa melakukan share screen. Dr. Bagas barangkali, dok. Ini NIDK-nya belum punya, username-nya masih nanya Mas Agus ini, nunggu jawaban Mas Agus ini. Dijawab, Mas Agus, dijawab. Ya. Nanti saya fotokopikan, dokter. Nanti saya sebarkan ke tiap SMF.
Oke, siap. Semuanya. Makasih. Ya, aja lewat ini aja Mas apa? WA, lewat WA aja Mas. Soalnya, iya, biar cepat. Tapi nanti tinggal kata dia tuh. Bentar, ini saya nggak bawa. Bentar. Mungkin siapa yang sudah punya ya, sudah menerima. Dr. Samsul barangkali tuh, mungkin. Iya, saya sudah berapa kali minta Mas Agus kok nggak diberi ya. Nah, Mas Agus janjikan aja itu. Terakhir ketemu minggu kemarin juga gitu belum dikirim. Nggak tahu ini ada Mas Agus ya. Ada. Katanya ada di PTTI, Dokter. Masih yang di saya banyak yang enggak sama, Dokter. Iya. Yang dulu kan sudah sekitar 2 tahun yang lalu, Dokter, masalahnya. Oh gitu. Pelatihan pertama kali. Minggu kemarin saya ketemu Mas Agus. Mas Agus mana kok? Tapi kok sampai sekarang lupa. Coba. Iya. Dokter. Dokter. Nanti saya tanyakan ke PTI, Dokter. Ya, biar bisa cepat belajar kita. Kalau udah ada. Iya, Dokter. Sudah ditanyakan ya Mas Agus. Iya, Dokter. Monggo kalau misalkan nanti pelatihan ini mau diadakan ulang, boleh. Atau kalau mau cukup dengan penjelasan tadi untuk mencoba dengan melihat di video YouTube-nya juga bisa. Kalau nanti link YouTube-nya nanti kita share. Izin Dr. Johar, barusan saya kirim via WA beberapa username password sisternya dari dosen rumah sakit. Mohon dicek. Di WA-nya siapa nih? WA jenengan? WA saya. Saya juga terhubung dengan WA ya. Saya coba kirim di sini bisa nggak ya sebentar saja? Bisa sebenarnya di chat room bisa. Oh ya, bisa lewat di chat room. Bentar, langsung buka. Jadi sengaja saya matikan dari laptop supaya tidak mengganggu proses kegiatan ini. Pak Johar. Iya, Dok. Saya sudah nyoba pakai password username kok tulisannya invalid in credential. Ya. Oh, gitu, Dok. Jadi coba nanti saya lihat yang dari Dr. Bagus. Ini untuk dosen sama mahasiswa jadi satu ya? Beda, Dok. Beda. Oh, beda. Filternya dosen dengan sistemnya mahasiswa kan menunya berbeda. Kita bisa melihat misalkan kegiatan mahasiswa itu di Ormawa. Tetapi menunya mahasiswa tentu akan berbeda dengan menu kita karena kebutuhannya kan berbeda. Banyak lagi. Iya, Dok. Sudah. Tak cobanya lagi. Saya coba share screen deh. Ini yang saya dapatkan dari Dr. Bagus. Dr. Samsul ini, Dok. Saya bentuknya gambar ya. Saya mau ngirim ke grup juga kesulitan. Dr. Gebiar ini, Dok. Passwordnya. Nanti monggo kalau sudah bisa aktif bisa dirubah sendiri untuk passwordnya. Ya, makasih. Ya, sudah sesuai dengan yang ini. Sudah sesuai. Nah, dulu tak cobanya lagi, Pak Johar. Iya, monggo, Dok.
Telepon dok, apa ada yang bisa berhasil masuk ke sistem? Belum ada hasil ya. Pak Johar, linknya apa itu dari UNED itu memang sso.unet.ac.id bisa ya. Itu bisa pakai MMP juga bisa dok. Pakai apa? Pakai mmp.unet.ac.id juga bisa. Tuh. SSO-nya diganti MMP juga bisa dok. Oh ya, cobanya. Untuk linknya, kalau kita ngeklik MMP maka akan munculnya di layar ini. Ya. Bisa kita klik di bagian sister. Dok. Kalau kita klik sister, kemudian kita akan masuk ke SSO tadi. Dari SSO, kemudian kita masukkan tadi usernya, kemudian passwordnya, kemudian kita login. Kalau berhasil akan muncul seperti ini, dok. Telepon dokter Gebiar. Pak Johar, gitu. Kok masih tetap invalid kredensial ya? Apa yang salah ya? Username sudah itu, pakai passwordnya yang dikasih tadi username, terus sudah pakai linknya yang itu. Apa ya? Dokter, ya? Apa sudah dipastikan dokter untuk besar kecil hurufnya dokter? Untuk yang Sudah. password itu case sensitif soalnya dok. Iya sudah. Ujung Oke, FR ya sudah. Apanya ya? Oh mungkin dokter Johar atau Mas Rian bisa dicobakan apakah benar tidak bisa atau salah tulis gitu misalkan. Nah, coba punyanya saya yang Iya, betul. 7601017016 itu. Karena nyata dok, seingat saya dulu itu waktu pelatihan 2 tahun yang lalu itu kan semua dosen rumah sakit dibuatkan akun. Ada beberapa yang sudah langsung merubah password, ada yang masih tetap passwordnya yang itu dokter. Jadi kalau misalkan passwordnya tidak bisa masuk, mungkin waktu itu sudah dirubah. Nah nanti solusinya tadi klik lupa password, tapi biar dicoba dulu dokter dengan dokter Johar. Coba. Minta tolong dokter Bagus ditekan mungkin. 761 ya dokter Gebiar. 760. 760. Catat. Dokter Gebiar. 76010. 761 kayaknya dok. 761.
761 017. Nah, dikasih dari itu kok. Dikasih Mas Bayu 701 coba deh. Ini memang sudah mata harus ke dokter Bagas ini. Ganti kacamata ini. 017 016. Ini punya dokter Gebiar ini. 761 ya. 017 016. Ya, untuk passwordnya 7 F kecil, R besar, S kecil, N besar, R besar, D kecil, pagar. Ya. Ya, dicoba dulu dokter Jun. Masuk dok. Wih, alhamdulillah. Oh, jadi keliru Mas Bayu username-nya yang keliru. Aduh. Mas Bayu ini loh. Berarti bisa ya dok ya. Punya saya lewat chat aja, lewat chat punya saya. Oke dok, karena yang di share tadi itu bentuk JPG dok, jadi saya nggak bisa WA ke masing-masing. Jadi kalau saya kirim JPG-nya lah semua tahu passwordnya semua. Ya. Nanti yang share ininya gitu. Ya, nanti Mas Rian bantu Mas Rian. Bisa di crop masing-masing dosen, dikirimkan ke masing-masing aja. Maaf dokter, sudah saya kirim tiap SMS ini dokter. Yang passwordnya tiap SMS sudah saya kirim. Saya fotokopikan dokter. Ini, saya berangkat ini. Yang ngajari jumbo-jumbo ini ya. Mas Agus baiknya aja Mas Agus. Di crop namanya ya. SMS tutup mulai ya ini. Oh, enggak, sudah share. Saya foto dokter. Ya, kirim ke WA ya, makasih. Siap dokter. Ini dokter Gebiar masih menggunakan HP atau pakai laptop? Sudah. Sip, alhamdulillah sudah bisa. Monggo dok, di share screen barangkali biar bisa. Sudah, wih, sip. Cuman keliru username-nya Mas Bayu ngasihnya 76. Aduh. Coba kita ini lagi ya. Coba lagi dari mana? Di share screen dok. Biar kita bisa lihat sama-sama. Ini adalah Nah, ini sudah saya share screen ini. Sudah bisa, alhamdulillah. Wah, sekarang tertawa saya. Tadi ngeruput tadi. Aduh. Sekarang kita lihat di bagian akademik, bagian kuliah dok, bagian nyoba buat ada carinya. Carinya. Bagian atas perkuliahan dok. Ya. Ya, jadi ada misalkan kita mau merubah yang atas itu atau menambah apa yang mana ya? Monggo. Oh ya. Terus coba tak cari ilmu kesehatan anak. Kalau untuk anu mana? Untuk yang klinis. Ilmu kesehatan anak ini ya, profesi. Apa kok ada tulisannya kelas B? Ini sudah.
Satana. Yang jumlahnya terbanyak dokter, yang 40 itu dok insya Allah. Yang ini. Terus yang klik, paling ya? atas itu, nggih. Ya, terus diklik. Yang dilihat dulu mungkin jadwalnya, jamnya. Link ya. Ping mata kuliah. Klik continue dok. Ya ini terus. Klik continue. Continue. Nah dulu tak lihat bawahnya apa tuh isinya Ki? Penasaran aku. Tapi sayangnya kok pakai bahasa Inggris kabeh ya? Kapan kita mau kuliah bahasa Inggris ya? Nah ini ada GES ilmu kesehatan anak. Campur baur ini. Harusnya pakai bahasa Indonesia semua ya. Apa bahasa Inggris? Ya. Continue. Nah continue. Coba. Enggak. Enter aja dok, itu. Ya ini apa ini maksudnya ini agrobisnis penyakit. Ilmu kesehatan anak. Ini apa ini Gus? Agrobisnis penyakit tropis. Itu yang tadi coba lihat di laman sebelumnya dok, di laman yang ada tulisannya sister tadi itu. Apa? Di laman yang sebelahnya dashboard itu. Bagian atas pojok kiri. Pojok kiri ini? Atas sendiri itu dok. Halaman yang bukan atas sendiri yang ada gambar bola dunia itu dok. Ada? Ini. Oh ini bulannya ini, sister ini. Ya. Nah, terus? Saya mau diklik itu, saya mau melihat link kuliah tadi kok nggak langsung masuk ke jenengan ya. Nah ini. Yang tadi jenengan pilih itu yang ini yang tadi, yang ini yang 40 ini tadi yang profesi pakai link MK. EDP 4904. Sama ya semua. Yang profesi yang yang A, kelas A nanti. Oke, berarti kembali ke dashboard dok. Berarti nanti yang dipilih yang kelas A. Kembali ke dashboard. Wah, dashboard. Terus apa ini? Ini hidden from student. Yang ini dok, yang atas ini. Yang mana? Oke. Ilmu kesehatan anak APRA ini sudah masuk. Nah dulu, ini kembalikan. Coba ilmu kesehatan anak ya. Coba. Oh, masih itu ya. Itu yang dengan pilih dok. Ilmu kesehatan anak itu dengan klik. Coba diklik ya. Ya. Nah ini pertemuan 1, 2. Ya. Di bagian pojok kanan itu ada turn editing on. Ada. Ini. Bawah. Jadi bawahnya itu. Nah, ini. Ya. Terus. Ya. Nah di pertemuan 1 itu dengan klik tanda penanya, tanda pensil, kemudian tanda pensilnya .y. Nah itu jenengan ganti dengan misalkan perkuliahan yang jenengan ampu materinya apa. Oh gitu. Kesehatan itu atau apalah. Infeksi tropis, infeksi virus. Boleh. Coba terus. Diklik enter, tekan enter dok. Enter ya. Nah. Infeksi virus ya wes. Apa-apa. Terus untuk bisa menyimpan itu tekan enter gitu dan klik di luar layar. Kalau klik di luar layar nanti tidak tersimpan
tulisannya tadi itu. Nah, terus di sini. Sekarang add activity. Add activity yang ada tanda plus. Nah. Ini name ditulis ya. Activity-nya ditulis juga. Mas mana? Itu. No. Attendance. Add activity. Ini bila attendance. Ya. Terus add. Ya. Dan di bagian name itu dituliskan aja attendance. Kuliah anak juga boleh. Atau misalkan kuliah anak. Terus save and return to course. Apa? Bisikan dok. Pilih save and return to course yang ada di ini. Ya. Enggak bisa. Terus sekarang sudah muncul ada link attendance di bawahnya sub perkuliahan tadi. Oke. Nah, attendance jangan klik. Klik ditulis ya. Kemudian pilih add session. Tambahkan sesi. Oke. Terus, oh ini coba. Nah, ke bawahnya mana? Nah, itu kan di situ ada pilihan jadwal jam berapa, tanggal berapa. Itu disetel sesuai dengan jamnya, dok. Jamnya berapa tadi ya? Belum lihat gitu di bagian perkuliahan ya. 9 misalkan. Ya kan? 2020. Time from sesuai jadwal, dok. Time jam 9 sampai jam 12. Kesuwen, mumet gitu. Jam 12. Misalkan gini, ya wis. Terus? Mbak, itu disesuaikan dengan jadwal gitu. Ya, misalkan ya ini cuma coba-coba ini. Baru lihat sekali ini. Ini gunanya ya untuk apa, bis? Nggak apa-apa. Atau kalau mau sekalian mau melihat jadwalnya sesuai ya lihat di. Oh ya, lihat jadwalnya gimana? Lihat jadwal yang sudah terisi itu. Tadi dok yang register yang digambar bola dunia. Coba tak kembalikan ya. Nggak usah dok. Ya. Nggak usah kembali. Di cancel yang ini dok, di cancel. Cancel ya. Cancel. Ya. Langsung jangan klik yang laman yang Sister Universitas Jember itu. Ya. Terus? Nah, itu di bagian akademik dengan klik perkuliahan. Akademik terus ada jadwal kuliah. Ya. Jadwal kuliah. Kok ramai betul ini? Tangannya tangan jelek ini, Madi. Loh. Kok username lagi? Biasanya kalau lama nggak diakses begitu dok, dan keluar. Apa-apa kan tadi kita tinggal kan. Iya banyak. Jadi dia ngambek. Iya banyak tuyulnya ini. Jadi sebaiknya kalau sudah punya username dan passwordnya, kemudian login itu disimpan aja. Ya nanti kita coba-coba. Ini dapat. Sekarang anggap sudah tahu gitu. Geng, nanti tak anu. Ini baru dapat dari UGD sebentar ya.
Dia pun datang ke dia, sampun dok.
Terus apa lagi? Ya, oke. Tadi akademik. Di akademik, kemudian di bagian jadwal kuliah. Ya. Jadwal kuliah. Ya. Dilihat di bawah yang pilihan jenengan itu. Selasa. Oh, kalau tidak stabil. Kalau untuk mentang, tanggal nggak kosong. Oh, ini teman ajarnya Pak Ali Toy. Oh, ini bisa diganti kok ya? Oh ya, terus? Anggaplah yang apa dari yang Senin misalkan. Misalkan Senin ya, dirubah ya. 0510, 0650 gitu. Ya, ini coba misalkan dirubah ya. Langsung di atas saja, Dok. Hah? Itu enggak usah, Dok, enggak apa-apa, Dok, nanti. Terus? Karena kan baru ini. Di bagian laman MMP tadi, Dok, ada tulisan ilmu kesehatan anak di atas di laman yang sebelah itu. Ya. Terus ini tanggal berapa ya? 25 ya. Senin itu tanggal berapa? Tanggal Senin ini. Senin ini kan tanggal 25 ya. Iya, monggo. Tanggal 25 misalkan. Terus yang jam 5 tadi ya. Jam 5 sampai jam berapa tadi? 07. Hah? Menitnya juga sesuai, jam 5.10 sampai 6. 6 berapa ini? 10. 6.50 kalau nggak salah ya. 6.50. Jadi tanggal, kemudian jamnya juga harus sesuai. Cek. 06.50. Ya, terus? Sudah di-add. Aduh, lemot ini memang. Loh. Ini pasti muter booking. Nah, ini sudah ada nih, ketok. Terus, mana ini? Add session, Dok. Hah? Add session sudah ya tadi ya? Kembali, Dok. Ya. Sudah, Dok. Sudah, Dok. Kembali. Return to infrastruktur tadi, Dok. Mana? Ini kembali ya? Return. Yang di sebelahnya judul besar itu, kanan, return to infeksi virus. Apa? Mana? Apa? Di laman yang tadi, Dok. Bukan laman yang... Oh, laman. Oh, ya ini. Terus? Oh, return tuh ya? Iya, return tadi, Dok. Yang return to infeksi virus. Ya. Tadi kan sudah muncul linknya, Dok. Ya. Di yang satu itu. Nah, artinya nanti mahasiswa cukup klik linknya itu, nanti dia bisa attendance. Oh, gitu. Kalau mau perkuliahan itu dimulai, jenengan juga klik attendance-nya, Dok, supaya bisa terrecord. Jadi jenengan klik attendance itu, coba jenengan klik.
Ya, sudah. Nah, ini kan muncul di sini. Nah. Terus pakai yang ini, yang 6. Podo kabeh. Pakai yang mana ini? Kayaknya tadi terbuat banyak ya tadi. Apa-apa tadi. Ya nggak apa-apa ya. Bisa diedit ya, hapusin. Terus habis ini? Diklik segitiga. Hah? Di yang lainnya nih ditentangnya aja, yang 1, 2, 3 yang tidak diperlukan. Ini. Yang tidak diperlukan ditentang di delete. Ada gambar kotak 1. Sampah. Ya. Ya, terus aja biar nggak bingung. Ya, terus continue. Oh, masih ada ya? Iya, ada virusnya ini mungkin. Aduh. Emang tinggal satu ya, berarti itu satu-satu dok. Dengan hapusi satu-satu dok. Ada lagi? Awas. Ada masih dok, tinggal satu. Yo, ini satu lagi. Ya, satu dok. Oh memang satu-satu memang ya? Iya, sepertinya seperti itu. Harusnya tidak. Nah, satu ini tinggal satu ini. Ya, sekarang ke klik segitiga dok. Jadi untuk jenengan attendance itu jenengan klik segitiganya. Terus, ini first name. Oh, betul. Ya. Sisanya ya. Jangan langsung scroll ke bawah aja dok. Kita isikan attendance mahasiswa. Biar mahasiswa isi sendiri. Yang penting jenengan ke bawah sendiri. Nah, itu ada save attendance dengan klik di sana. Dengan begitu kegiatan jenengan terrecord. Oh, gitu. Kalau tidak melakukan ini, mahasiswanya hadir, dosennya dianggap tidak hadir. Oh. Itu kan segitiganya berubah menjadi tanda panah. Oh, ya. Ya, mudah-mudahan. Sebelum melakukan kuliah gitu. Ya, nah ingat. Jangan sekarang. Ya, mudah-mudahan. Ini suwi, ini nona-nono ini. Iya. Nona-nono ini kalau aduh repot ini. Sekarang namanya lama-lama memang baru kali ini. Di scroll ke atas, Dok. Ke atas. Listen to infeksi virus. Ya. Terus apa ini? Sekarang kita link zoom-nya, Dok. Link zoom. Nah, ini. Gimana? Add activity. Ya. Terus external tool. External. External tool bawahnya, Dok. Ya. Terus add ya. Add, Nah. Kok ini? Ya. Activity name-nya itu ditulis aja link Zoom perkuliahan. Itu Zoom kuliah anak. Link kuliah anak gitu aja ya. Iya, boleh. Nah, terus otomatis ini. Ya, diklik. Kemudian dengan pilih. Klik kiri, Dok. Oh, ini. Nah, pilih Zoom video conferencing. Terus? Save and return to course. Masih lali nih. Kan ada rekamannya, Dok. Bisa diputar-putar lagi, Dok. Terus? Ya, sekarang klik yang link kuliah anak tadi, Dok. Nah, link kuliah anak. Mana linknya tadi? Ini di bawahnya attendance itu. Ya. Terus? Dengan klik, diklik ininya. ke Zoom settingnya.
Terus? Bukan. Oh, 2 ya. Ini. Ikan. Ini link. Diklik di luar layar dot. Ini kayaknya keklik tanda. Nah ini sudah. Terus? Ini. Nah, ini masih menunggu. Cepat lambatnya ini tergantung apa? Tergantung internet saya ya. Internet dan laptopnya tuh. Oh, laptop jadul ini. Iya. Nah, laptop tahun saya dulu mungkin. Minta ditambahi anak tuh. Oh, ini harus disumbang dari ini. Dari FK ini. Itu dok. Saya juga boleh minta. Nanti Pak bilang Pak Pangat. Semua dosen dikasih laptop yang terbaru. Saya juga gitu, masuk di sini. Terus habis ini mana? Ya, schedule new meeting, dok. Hah? Schedule new meeting. Sudah. Nah, itu dengan scroll ke bawah. Oke, your internet connection is unstable. Terus? Di scroll ke bawah dok pakai. Ya itu. Passcode itu sudah otomatis ya? Oke, dihilangkan saja dok supaya nanti ketika masuk Zoom nggak pakai. Oh, terus save ini ya? Ini kan sudah ada ini passcode, terus passcode-nya centangnya dihilangkan aja dok. Nah dulu passcode. Setel itunya dulu dok, apa? Kapan ininya, jadwalnya. Oh, nah tadi? Oh iya dia. Belum, ini kan link dengan belum ya? Belum disetel tadi. Ya, kapan kegiatannya? Oh iya. Nah, tadi kan 25 tadi. Tanggal 25. Lu. Diketik manual enggak apa-apa, dok. Diketik 10/25/2030. Sini. Enter. Udah. Scroll ke bawah. Ke bawah. Mana ke bawah? Itu. Kok balik lagi? Terus? Sudah di enter ya, dok? Enter ya? Tuh, kok balik? Kok balik lagi? Oh, atau mungkin karena sudah lewat ya? Oh iya, Deng. Benar. 29 ya, coba. Coba gitu. Oh iya, sudah lewat benar. Ya. Ya, makanya mau. Terus berapa menit duration? Jamnya itu. Oh, jamnya ya. Jamnya, dok, jamnya. Jam bergabungnya tadi jam 5 gitu. Itu bisa disetel sesuai jam itu ya, atau sudah, ini aja. Kalau kita tidak mau ribet, bikin aja dok nanti apa? No fixed time aja. Ke scroll di bawahnya tuh. Termasuk tanggalnya ini dibikin general juga bisa sebenarnya. Maksudnya? Di scroll ke bawahnya, dok. Nah, recurring meetingnya diklik. Oh, ini bisa. Pilihannya yang daily itu jangan klik. Yang bawah sendiri, dok, no fixed time. Nah, coba scroll ke atas, dok. Pilihan tanggal tadi akan hilang. Tanggal, jamnya tadi akan hilang. Oh iya. Nah, itu artinya
kita bisa menggunakan link Zoom ini kapan saja dok, tanpa harus menyetel tanggal jam kayak tadi itu. Lebih enak seperti ini, nggak ribet. Oh iya. Dan Zoom ini bisa nanti linknya bisa digunakan berkali-kali. Ya. Kemudian untuk passcode-nya nggak usah aja dok, daripada nanti untuk masuk Zoom harus ngetik lagi ruwet. Iya passcode-nya. Tentangnya dihilangkan. Waiting room-nya juga boleh dihilangkan kalau nggak mau. Video sudah, videonya hostnya on. On, semuanya on. Audio buat aja nggak apa-apa. Ya. Kalau bentar dulu. Terus? Mouse-nya diarahkan ke pulpen yang layar gitu. Terus kalau kita kepingin mahasiswa itu begitu masuk langsung masuk tanpa nunggu kita, langsung ditentang enable join di Perhost. Kemudian yang kedua, supaya mereka nggak rame begitu masuk, mereka otomatis mute. Ya. Ini bisa diingat semua, Bu? Oh, bisa semua ya? Bisa. Sudah. Kalau mau direkam, record. Kalau nggak usah, langsung klik. Ya, nggak usah, wis. Save. Save ya? Ya. Oh, ya. Terus? Selesai. Anda start this meeting ini? Apa ini maksudnya? Kalau kita mau kuliahnya sekarang ya start this meeting. Oh, iya. Ya, mesti harus diulang-ulang ini. Kalau nggak diulang ya lupa. Iya, nggak apa-apa. Kan ada videonya, Dok. Ya, wis. Makasih ya. Iya. Aduh, capek ini sudah. Capek, Dok. Istirahat. Capek, wis. Meripatnya ini loh, Pak Bagas itu harus cari ini, harus punya inovasi. Cari mata yang bagus ini. Oke. Teman-teman bisa apa namanya end share-nya, screen-nya. Di stop share bisa tuh. Oke, terima kasih Dr. Bagas. Jadi tadi sudah sampai ke pembuatan link Zoom. Link Zoom nanti itu sudah otomatis di mahasiswa akan muncul, Dok. Termasuk yang jenengan bikin tadi ini nanti akan muncul di mahasiswa. Mungkin mahasiswa akan kaget loh, kok ada ini. Enggak apa-apa. Oh ya, wis, mudah-mudahan. Kalau tempat nanti kalau mau dirubah tinggal diedit atau detail aja bisa. Ya. Tinggal ngeklik di laman MMP tadi yang ada apa namanya pertemuan 1 dan seterusnya itu. Setelah diklik turn editing on, kemudian di bagian atasnya tanda plus tadi kan ada tanda centang itu bisa diklik, kemudian detail bisa. Jadi akan otomatis hilang. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin kita cukupkan dulu gitu. Oke, sudah. Saya kembalikan ke Dr. Sheila. Terima kasih. Oke, matur nuwun dokter. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah berjalan lancar. Semoga apa yang sudah diberikan dan dipelajari dapat bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, terutama di masa pandemi ini. Alhamdulillah sudah semuanya agenda pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mungkin tadi ada beberapa keterbatasan karena ternyata beberapa dokter ada yang belum punya NIDN dan belum ada akses ke sister. Nanti akan kami minta tolong ke Mas Agus untuk mendata, jadi yang masih belum punya akses nanti akan kami data dan kebutuhan berkasnya apa saja sehingga bisa diuruskan supaya semua sudah tahu NIDN maupun akses ke sisternya. Siap, dokter. Untuk nanti insya Allah ini video tutorial pada hari ini dan file PPT-nya bisa di-share Dr. Jauhar, nanti bisa diakses insya Allah di website FK atau di YouTube channelnya FK sehingga bisa dilihat kapan saja kalau mungkin lupa dengan materi pada siang hari ini. Mungkin dari kami, dari tim IT, sekian kegiatan pada siang sore hari ini. Mungkin saya izin untuk menutup acara pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun perbuatan. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silahkan meninggalkan. Terima kasih. Makasih Dr. Johar. Sama-sama.